Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga terpenuhnya tugas mata kuliah ini dengan mata kuliah statistik pendidikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya dan rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Intan Nuraini dan 3 rekan saya, yaitu Aisyah Adisa Baba, Eksanti Nur Rahmawati, dan Wardatus Solihati, dengan tema probability sampling dan non-probability sampling. Baik langsung saja presentasi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Wardatus Solihati, dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Waktu kami persilahkan. Probability sampling, suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua yaitu non-probability sampling, suatu teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pros and cons probability sampling dan non-probability sampling. Dari kelebihan probability sampling itu ada 4. Yang pertama, representatif, karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Sampel yang dihasilkan cenderung lebih representatif terhadap populasi, memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Yang kedua, ada objektif. Proses pengambilan sampel yang acak mengurangi bias peneliti dalam memilih sampel. Yang ketiga, ada keabsahan statistik. Metode ini memungkinkan perhitungan kesalahan pengambilan sampel atau sampling error, sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian dapat diukur. Yang keempat, ada dapat diulang. Penelitian yang menggunakan probability sampling dapat diulang oleh peneliti lain dengan prosedur yang sama untuk memverifikasi hasil. Kekurangan dari probability sampling sendiri itu ada 3. Yang pertama, biaya dan waktu. Proses pengambilan sampel secara acak seringkali menggunakan waktu dan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan non-probability sampling. Yang kedua, daftar populasi yang lengkap. Membutuhkan daftar populasi yang lengkap dan akurat untuk dapat melakukan pengambilan sampel secara acak. Yang ketiga, ada kompleksitas. Prosedur pengambilan sampel probabilitas bisa lebih kompleks, terutama untuk populasi yang besar dan heterogen. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari non-probability sampling. Dari kelebihannya itu ada 4. Yang pertama, praktis dan efisien. Metode ini umumnya lebih cepat dan mudah dilakukan, terutama untuk penelitian dengan probability sampling. Yang kedua, biayanya rendah. Biaya yang dikeluarkan untuk pengambilan sampel biasanya lebih rendah dibandingkan dengan probability sampling. Yang ketiga, ada fleksibel. Dapat digunakan dalam berbagai situasi, termasuk ketika daftar populasi tidak lengkap atau sulit diperoleh. Dari kekurangannya itu ada 4. Itu tidak representatif. Sampel yang dihasilkan tidak selalu mewakili populasi secara keseluruhan, sehingga generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas. Yang kedua, bias. Risiko terjadinya bias peneliti dalam memilih sampel sangat tinggi. Yang ketiga, keabsahan statistik terbatas. Sulit untuk menghitung kesalahan pengambilan sampel, sehingga tingkat kepercayaan terhadap
Sini saya menjelaskan tentang metode pengambilan sampel yang non-probability dengan metode cluster sampling dan metode stratified random sampling. Yang pertama ada cluster sampling. Nah, cluster sampling ini itu disebut juga dengan area sampling. Teknik pengambilan sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Nah, pada cluster sampling ini itu kata kuncinya pada area atau wilayah, misalnya cluster 1 atau cluster 2. Contoh, kita mau meneliti daerah Karanganyar. Nah, daerah Karanganyar itu kan terbagi jadi berbagai kecamatan, misalnya kayak kita mengelompokkan kecamatan Matese atau kecamatan Karangpandan ataupun Tasikmadu. Nah, kita bisa mengambil beberapa area atau kita juga mempetakan dari populasi menjadi area suatu wilayah untuk mengambil data. Itulah penjelasan cluster sampling. Kemudian ada penjelasan tentang stratified random sampling. Nah, stratified random sampling itu pengambilan sampel secara beracak bertingkat. Itu melibatkan pembagian populasi menjadi strata atau subkelompok di mana sampel acak diambil di setiap strata ini. Nah, strata field itu artinya strata, random artinya acak, sampling artinya pengambilan sampel. Nah, metode ini itu nggak harus homogen, artinya heterogen, tetapi nantinya itu akan homogen di masing-masing stratanya. Jadi misalnya kita itu ingin mengambil sampel dalam populasi. Misalnya dalam populasi tersebut tuh ada strata-stratanya. Nah, contohnya kita ada masyarakat yang berpenghasilan di bawah 1 juta. Ada juga yang berpenghasilan 1-2 juta. Ada juga 2-3 juta dan sebagainya. Nah, data tersebut itu dikelompokkan menjadi masing-masing satra, lalu mengambil secara acak. Nah, dalam pengambilan itu ada 2 metode. Yang pertama ada proporsional, yang kedua ada disproporsional. Nah, yang proporsional itu diambil dengan porsi yang sama. Misalnya kalau 6 ya 6, kalau 2 ya 2. Nah, kemudian ada disproporsional, itu pengambilannya tidak sesuai dengan porsi. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan tentang convenience sampling. Convenience adalah seketika. Cara pengambilan sampel ini berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik populasi, maka orang tersebut dapat diambil sebagai sampel atau responden. Sebagai contoh, misalkan pengelola pasar swalayan ingin melakukan penelitian tentang minat ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar swalayan. Kemudian pengelola pasar swalayan mengambil sampel dengan jalan-jalan bertanya kepada ibu-ibu yang berkunjung di pasar swalayan dan menanyakan tentang minat berbelanja. Jadi, kita harus memastikan mereka mau atau tidak. Jangan sampai mereka merasa kurang nyaman atas wawancara yang kita lakukan. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, snowball di sini artinya bola salju. Teknik pengambilan sampel yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampel responden mengajak temannya dijadikan menjadi sampel dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin besar. Nah, pengertian dari bola salju yang saya maksudkan tadi, ketika salju digelindingkan yang awalnya sebesar genggaman tangan, pada akhirnya seperti bola yang semakin besar. Nah, menggunakan paradigma itu, kita mulai dari sampel yang jumlahnya kecil, kemudian mengajak teman
dijadikan sampel yang semakin besar. Contohnya, kita meneliti tentang anak yang luar biasa, mempunyai keterbatasan mental. Misalnya, Anda boleh mengambil satu sampel, kemudian direkomendasikan ke sampel 2. Kemudian sampel kedua merekomendasikan kepada sampel yang ketiga. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, contoh lagi, ada kekerasan pada anak di Sulawesi Tenggara. Yang Anda temui hanya satu anak. Kemudian anak ini menyampaikan juga ada teman yang sama mempunyai kasus ini, dan seterusnya. Maka responden sampel semakin besar. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada benarnya itu datanya dari Allah SWT, dan jika ada salahnya itu datanya dari kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.